kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paul Zhang. Ya, tapi sebelumnya saya mohon kesiapannya untuk para lektor mempersiapkan diri, yaitu Ibu Sarina. Ibu Sarina nanti akan membacakan di Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Apul Siahaan yang nanti akan membaca di Lukas 14 ayat 1 sampai 35. Lukas 14 ayat 1 sampai 35. Iya, sambil kita menunggu para lektor mempersiapkan diri, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu oleh Pak Yudi Lesmana. Ya, silakan Pak. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan berdoa, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada saatnya kami sekarang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerima makanan rohani yang akan kami terima ya Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga ya Tuhan berikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Bu Sarina membaca ayat firman Tuhan. Ya, baik. Katakan Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian. Lukas pasal 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi
Apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku meminta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu berkala tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah melaksanakan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semuanya orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian. Iya, baik. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab hari ini, yaitu Bu Sarina dan juga Pak Apul. Terima kasih Tuhan memberkati. Juga Bu Ros yang sudah men-share ayat Alkitab. Terima kasih ya Bu. Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita,
Pastor Joseph Paul Zhang. Sambil menunggu Pastor mempersiapkan diri, saya mau menginfokan bagi Bapak Ibu, selain acara Embun Pagi seperti yang kita adakan hari ini ya Bapak Ibu, di channel Joseph Paul Zhang yang sama. Oh ya, baik Pastor sudah siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Cari Sensasi. Iya, silakan Pastor. Haleluya, terima kasih Bu Hendra Esther. Saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana utamakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, sebab ketika kamu belajar mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan buat kamu naik. Banyak orang kebalik, dia mencari sensasi dalam hidupnya, dia mencoba mencari nama. Saya cari nama supaya saya dapat donasi banyak. Saya cari nama supaya saya dipakai, dapat job. Saya cari nama supaya saya terkenal dan ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan. Kadang-kadang keuntungan itu bukan uang. Saya cari nama supaya saya punya status sosial. Ya, intinya harus cari sensasi. Ya, sebuah sensasi sehingga orang itu membicarakanmu nggak berhenti-berhenti. Saudara, kalau ada orang membicarakan saya itu dulu saya takut, saudara ya. Waktu pertama kali saya tenar di YouTube sama tenar di televisi itu 3 bulan berturut-turut, saya takut malah. Takutnya bukan takut ditangkap polisi, bukan. Saya nggak takut sama polisi. Saya tidak takut sama pemerintah Indonesia. Saya takut sama musuh-musuh saya. Kenapa malah mencibir saya? Apa Paul keo penjahat? Itu yang saya takut malah. Jadi waktu saya deg-degannya bukan deg-degan sama polisi, bukan deg-degan sama negara Indonesia, tapi deg-degan saya malu. Saya ini orang jahat, saudara ya. Lalu saya sok-sokan membela iman saya berapologetika, kemudian saya muncul ujuk-ujuk udah jadi pendeta lagi, padahal saya sudah mengundurkan diri jadi pendeta, ujuk-ujuk muncul jadi pendeta lagi. Orang kan mencibir saya. Ya. Jadi waktu itu saya serba salah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang saya cari sensasi, kamu salah. Karena saya itu dulu takut. Ya. Sehingga setiap kali saya live, ya, saya selalu jaga-jaga standby. Ya, kalau sekarang saya udah nggak takut lagi ya, saudara ya. Mengapa? Ya saya sudah beres kok, kenapa mesti takut? Orang mencibir saya ya biar. Ya terbukti kan, si Saifuddin mengungkit masa lalu saya, banyak ya mencoba mengungkit masa lalu saya. Herannya saya salah apa sama Saifuddin? Apa saya pernah utang sama Saifuddin? Tapi dia ungkit-ungkit masa lalu saya, saudara ya. Tapi saya tidak takut. Waktu Saifuddin mengungkit masa lalu saya sudah pemberesan, sudah berdamai dengan diri saya dan masa lalu saya. Sehingga kalau ada orang ngungkit masa lalu saya, tanggap setan, saudara. Hanya setan yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu kamu kan. Oh, ini bekas pelacur, oh ini bekas orang ini, oh ini kan dulu begini. Kamu tahu nggak dulu David itu siapa? Kamu dulu tahu nggak nih Elia Esther itu siapa? Enggak. Kamu pengen tahu? Enggak pengen tahu. Kamu tahu nggak ini orang ini dulu siapa? Enggak. Pengen tahu nggak? Tak kasih tahu nggak usah kasih tahu. Kamu kasih tahu juga nggak ada gunanya, nggak kasih tahu juga saya nggak untung apa-apa, nggak rugi apa-apa. Ada yang ngomong begitu, kamu tahu dulu nggak ini orang ini siapa? Nggak tahu. Tak kasih tahu ya, nggak usah, nggak perlu tahu. Oh ini penting supaya Pak Paul nanti berjaga-jaga, nggak perlu. Saya tahunya dia hari ini, dia ada di sini bersama dengan saya melayani Tuhan, saya nggak urusan kamu dulu siapa. Ya, saudara ya. Saudara, orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu kamu itu adalah setan. Ya. Jadi kalau ada orang bongkar-bongkar masa lalu kamu yang tidak baik, ya dia pasti setan. Ya, dia pasti setan karena hanya setan yang suka menuduh kamu, saudara. Sekarang siapapun yang suka bongkar-bongkar saya, tangkap setan. Kalau setan diapain, saudara? Tengking dalam nama Tuhan Yesus kan. Setan, nggak usah didengerin. Setan kalau ada orang-orang dulu Paulus begini, dasar setan kamu. Setan, saudara. Ya kan, kamu nggak usah bingung, ya.
Kamu nggak usah galau, kamu tenang saja. Tuhan Yesus tidak peduli dengan masa lalu kamu. Tuhan Yesus peduli dengan kamu hari ini mau jadi apa. Pikirkanlah kamu hari ini dan masa depanmu. Tidak peduli dengan masa lalu kamu. Ingat-ingat itu, saudara ya. Siapapun kamu hari ini, ingat-ingat yang saya ngomong. Tapi saya dulu orang hebat, Pak. Tidak peduli. Tuhan tidak peduli kamu dulu orang hebat. Banyak orang terperangkap dengan masa lalunya. Saya dulu saya orang hebat. Lah nyatanya kamu sekarang kere. Ya, saudara. Jangan cerita dulu hari ini dan masa depan kamu. Itu penting. Dulu itu tidak perlu. Kemarin itu tidak perlu. Tadi pagi itu tidak perlu. Detik ini kamu mau apa? Dan besok, lusa, dan seterusnya. Kamu mau jadi apa? Itu yang Tuhan peduli. Ya. Dan untuk kamu mendapat kepedulian Tuhan, kamu tidak perlu mencari sensasi dengan kamu bikin geger. Supaya kamu terkenal. Dulu ada orang yang suka jadi moderator. Ya, orang ini senang sekali jadi moderator. Kalau perlu Pak Iman itu disenggolnya, disingkirkan Pak Iman ya. Dia fitnah-fitnah Pak Iman, ya ngomong yang jelek tentang Pak Iman kepada saya. Sejak Pak Paul tahu nggak yang ini? Pak Iman itu begini. Pak Iman itu kalau jadi moderator begini Pak, begitu Pak, begini Pak. Saudara tahu nggak orang ini kenapa ingin jadi moderator, saudara? Soalnya selama dia jadi moderator, ada yang ngirim uang, ada yang kasihan sama dia, ngasih laptop, ngasih apa lagi itu, semacam-macam, saudara. Jadi dia ingin sekali jadi moderator, motifnya uang. Dia lupa bahwa Pak Iman lah yang memberi kesempatan dia jadi moderator. Ya, saudara ya. Nah, itu loh, saudara ya. Ada lagi nih, ada orang mau menyingkirkan saya, saudara ya, mau menyingkirkan saya. Ini orang jadi pengurus, saya yang angkat dia jadi pengurus, lalu orang ini kasakusuk, nelpon Pak Yono. Pak Yono, kita ingin saja si Paul, kita singkirkan Paul, intinya begitu ya. Lalu si Pak Yono sampai gedek-gedek, lawang kita yang merekrut, yang mengangkat Pak Paul, malah kita menyingkirkan Pak Paul. Anda ini bagaimana sih? Itu saudara ya. Jadi kamu mau cari sesuatu, kamu tahu nggak ketika kamu cari sensasi itu, yang kamu dapatkan ya sensasi itu. Dan seringkali sensasi itu tidak membuat kamu beruntung. Ya, sensasi itu seringkali justru membuat kamu jauh dari Tuhan. Sensasi yang kamu bikin, itu bikin kamu menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kamu mencari perkenanan Tuhan, nah itu yang penting tuh. Perkenanan dari Tuhan. Saya dulu suka ini ya saudara, yang namanya kita kan orang yang suka tampil ya, ya kan. Saya itu kalau ada orang tampil lebih banyak daripada saya, ya saudara ya, dulu ya, sebelum waktu saya masih pelayanan waktu SMP SMA, saya sedih, nggak ini sedih, karena apa? Berarti Tuhan tidak pakai saya, berarti Tuhan tidak pakai saya, bukan ini ya, beda ya saudara ya. Saya berpikir bagaimana caranya, sebab saya sudah tahu ya bahwa orang tampil, saya nggak bisa iri, apa yang mau diiriin. Ya kalau kamu tahu ya, orang tampil, orang terkenal, kamu tuh nggak bisa iri loh, saudara. Kamu tidak bisa iri. Dan saya nggak perlu saya ruwet-ruwet, karena nama saya artinya sudah apa, saudara? Sensasi. Nama saya itu artinya sensasi. Makanya saya hapus nama itu, saudara. Ya, nama saya itu nama saya di Belanda, nama depan saya hapus karena artinya sensasi nama itu. Jadi kemanapun saya pergi, saya akan selalu jadi sensasi, akan selalu jadi sesuatu yang heboh, artinya heboh, sensasi. Ya nama depan saya itu artinya itu. Papa saya itu salah ngasih nama. Maksudnya itu kamu jadi orang yang hebat begitu loh. Tapi jadinya itu sensasi itu loh, saudara. Nah, saya nggak mau nama itu. Saya ingin orang yang sederhana, tapi bersinar. Jadi saya hapus nama itu, saudara. Ya. Nah, saya kemana-mana pasti akan jadi sensasi di mana-mana. Cuma saya bilang,
Ya, saya sedih kalau ada orang, ya, dia dipakai Tuhan, sementara giliran saya kapan Tuhan? Saya waktu itu berpikir yang namanya dipakai Tuhan itu kalau tampil. Dulu saya berpikir namanya dipakai Tuhan itu kalau kamu khotbah, kalau kamu jadi WL, kalau kamu tuh sering apa namanya, kalau kamu sering aktif, ya dipakai di mana-mana itu namanya dipakai Tuhan. Sangat naif ya, saudara ya. Kalau sekarang saya mengerti, kamu dipakai Tuhan, kalau kamu bisa memberitakan Injil kepada orang tuamu, kepada istri, suami, anak-anak, dan mereka percaya dengan perkataanmu, itu namanya kamu dipakai Tuhan. Ketika keluargamu settle, keluargamu itu jadi berkat, itu namanya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan kamu di dalam komunitas lalu kamu jadi star di situ. Ya, 2020 itu 2021, 22, 23 itu ya. 21, 22, 23 itu kan saya kan heboh tiap hari di media sosial, tiap hari di TV disebut bolak-balik ya. Itu tuh malah saya grogi, saudara. Grogi. Kamu bayangin orang-orang yang pernah saya getok kepalanya pakai pistol tuh melihat saya tuh tiba-tiba saya pendeta. Apa orang ini orang shock, ini orang belagu. Ya, untung nggak ada yang ngomong ke saya, saudara. Nggak ada yang, mungkin nggak berani juga takut terlibat dengan kasusnya saya ya. Mereka juga takut, saya juga takut ya. Jadi mereka nggak ada yang sepupu saya, kakak saya semua saja langsung delete kontak semua, langsung diblokir kontak saya, saudara ya. Nah, nggak ada yang berani kontak saya, sepupu saya semuanya nggak ada yang berani kontak. Teman-teman semuanya. Ada orang berani kontak saya, kamu tahu, kamu coba cek dulu nama saya, Joseph Paulsan. Dia cek di Google, oh iya maaf, langsung aku blokir ya. Nah iya kan, aku blokir kan, langsung blokir. Nah iya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah sensasi, ya itu belum tentu itu baik. Tetapi kalau itu Tuhan yang bikin, pasti baik. Dan ketika kita menolak sensasi itu, ya pokoknya itu Tuhan yang bikin. Makanya, jangan biarkan kamu menjadi fokus dari sensasi. Biarkan Tuhan Yesus yang menjadi sensasi. Biarkan Tuhan Yesus yang menjadi fokus yang terkenal. Sebab ketika kamu menjadi dikenal, maka Yesus nggak lagi dikenal. Ya, makanya orang-orang yang terkenal, pendeta-pendeta yang terkenal, justru tidak mendapat upahnya. Dia sudah mendapat upahnya dengan keterkenalan dia itu. Seringkali justru orang-orang yang terkenal ini menjadi orang-orang yang terbelakang, terkemudian. Ya kan? Tapi ketika orang-orang ini bilang, biarlah Yesus makin ditinggikan. Biarlah dia makin bertambah dan aku makin berkurang. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Guru-guru, itu Yesus membaptis orang lebih banyak dan mendapatkan murid lebih banyak daripada kamu. Ya memang dia harus bertambah banyak. Biarlah dia makin bertambah dan aku makin berkurang. Nah, kalau kamu selalu punya sikap hati seperti itu, ya, maka kamu justru akan mendapat perkenanan Tuhan. Nah, kalau dagang kan kita cari sensasi, Pak. Nah, kalau dagang, kamu cari sensasi buat produk kamu, bukan buat diri kamu. Ketika kamu berdagang, ya, kamu selalu utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan yang angkat itu, tiba-tiba barang kamu terkenal. Saya dulu pikir untuk saya bisa memperkenalkan barang-barang saya, maka saya harus mengentertain orang-orang dengan cara yang tidak benar. Yang penting orang itu takluk sama saya. Sampai saya akhirnya menyadari, saya sudah jauh terperosok. Tuhan angkat saya, ya, bukan karena produk saya terkenal. Saya lupa, Tuhan buat saya berhasil, bukan karena saya pintar. Saya umur 27 tahun sudah jadi kepala cabang.
perusahaan besar, cabang besar ya. Anak buah saya 500, 27 tahun anak buah saya 500. Saya sudah pakai sedan Baleno waktu itu ya. Saya sudah pakai sedan Baleno umur 27 tahun. Bukan karena saya pinter. Tiba-tiba Tuhan promosi dari sekian banyak, saya ditunjuk. Ya udah kamu berangkat aja ke sana. Oke, siap. Pertama cuma jadi sales, janjiannya cuma jadi sales, jadinya kepala cabang. Ya. Jadi dengan segala keterbatasan saya, Tuhan angkat saya bukan karena saya pintar, tapi karena saya hidupnya benar. Nah, itu loh, saudara. Jadi kamu jangan bekerja mencari sensasi. Mau kerja sekuler, mau kamu pelayanan. Kamu kalau bekerja, carilah perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan nggak ya dengan cara kerja saya? Apa, saudara? Selalu kamu jujur. Selalu kamu ada kekudusan dalam hidup kamu. Jangan menghalalkan segala macam cara. Ya, selalu ada kesetiaan, ada kerendahan hatian, dan rajin. Sukses kamu tiba-tiba nyampe sendiri. Tiba-tiba naik sendiri. Kamu jangan cari, oh saya bisa nyabet sana, nyabet sini. Oh salah, saudara. Saya ajari anak saya. Ya, anak saya selalu mendapat keberuntungan ya. Ya, saya bilangin, kamu begini, kamu setia sama Tuhan, kamu jujur, kamu setia, rendah hati. Kalau bosmu lagi ngoceh-ngoceh, kamu rendah hati saja, nggak usah dimasukin hati. Nggak usah kamu kurang ajar, kamu berani ngomong begitu sama saya. Kamu rendah hati, kamu jujur, yang rajin. Di kerja, di kantor tuh jangan nyuri-nyuri, kamu handphonean, teleponan, whatsappan, dagang sendiri. Yang lurus lempeng. Bukan karena kamu pinter ini, pinter itu, bukan. Anak saya tiba-tiba ya karirnya cepat bagus ya, saudara ya. Bukan karena dia, anak saya memang pintar cum laude ya. Tetapi saya tahu ini anak dipromosi satu-satunya ya orang yang boleh bekerja sambil sekolah di sepanjang perusahaan itu. Satu-satunya orang magang yang bisa lanjut sampai kerja di tempat itu sepanjang sejarah. Karena dosen-dosen dia ternyata pernah magang di perusahaan itu. Dosen-dosen dia semuanya itu perusahaan terkenal sekali di Belanda ya ternyata ya. Semua orang-orang dari kampusnya, maksudnya di provinsi tersebut ya, di provinsi karena setiap kampus kan per provinsi ya. Ada keberuntungan di sana bukan karena dia seluntup-seluntupnya pinter. Yang penting kamu rajin, jujur, setia, ya rendah hati, jaga hidupmu di dalam kekudusan, tiba-tiba kamu nyampe. Perkenanan Tuhan itu penting. Sama, pelayanan juga sama. Kamu nggak usah mikir, aku nanti donasi dari mana. Anda semua yang pelayanan, ada banyak pendeta ya, bolak-balik ribut donasi, ribut donasi, ribut donasi. Saya sampai lihat, ini pendeta, ngaku-ngaku pendeta tapi tidak percaya. Lalu apa yang diajarkan kepada jemaatnya ya? Kalau kamu sungguh percaya, kamu nggak usah ribut donasi, saudara. Nggak usah kamu cari sensasi dengan mengorbankan orang lain. Kalau kamu percaya, carilah perkenanan Tuhan. Nggak harus kamu terkenal, tapi stabil pelayananmu. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak kamu kenal, tapi pelayanannya baik, stabil, saudara. Ya, banyak hamba-hamba yang tidak kamu kenal, tapi dia stabil, mantap. Dia diam-diam saja. Nggak perlu kamu terkenal, tapi kan donasi kan karena terkenal. Siapa bilang? Kan berkat Tuhan yang jadikan kamu kaya, bukan yang lain-lain. Orang Cina saja percaya, it hoki, ji itsu. Yang paling pertama itu hoki. Ya keberuntunganmu. Lah kamu lebih mau mengejar terkenal, apa kamu lagi mengejar keberuntungan? Loh, kalau kamu mengejar terkenal, kamu salah. Kalau kamu siapa yang suka mengejar terkenal? Setan. Ya, Hailal Ben Sakar itu orang yang suka mengejar ketenaran buat dirinya sendiri. Siapa di sini yang suka mengejar ketenaran? Nah, kamu anaknya setan. Ya. Kamulah Hailal Ben Sakar. Hati-hati ketika kamu mengejar ketenaran. Ketika kamu mengejar ya supaya kamu terkenal, supaya kamu ada sensasi. Sebab
Disitulah Helal bin Zakar merasukimu. Setan itu loh. Biarlah Yesus yang terkenal. Biarlah Yesus yang menjadi sensasi. Kamu bikin sensasi Yesus, bukan kamu. Ya, apa yang kita lakukan di Den Haag, apa yang kita perbuat hari-hari ini. Banyak sekali orang yang kita baptis. Mantap pelayanan kita. Cek, cek, cek. Asli, kemarin dibaptis Marcel sama David yang baptis. Asli itu baptisannya, bukan settingan. Makanya saya suruh Marcel sama David yang baptis. Asli itu baptisannya. Tiba-tiba datang, dengarkan kita khotbah, dia berkali-kali dia begini, ya. Tiba-tiba pulang, habis selesai khotbah, kita penyembahan, dia nyari saya, aku mau ketemu Pak Paul, aku mau dibaptis. Loh, ya aku sudah banyak ke berbagai gereja, udah muter-muter, aku di sini dengarkan kamu, aku merasakan ada Tuhan. Hanya dibaptisnya kapan? Sekarang. Kaget ya, boleh sekarang, boleh sekarang. Ya, saudara ya, bukan settingan. Waduh, karena saya tidak butuh sensasi. Ya, kita butuh Yesus yang dikenal dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau kamu jadi sensasi, nanti kamu jadi tukang ribut. Kamu nanti juga, kalau tukang rumpi itu kan tukang cari sensasi itu, saudara ya. Tukang rumpi yang kamu suka suka jelek semua ya, orang semua dijelek-jelekin semua, dirumpi, dirasani satu-satu ya. Dia sendiri kerjanya enggak ada, kerjanya ngerumpi. Kerjanya ngerumpi sehari pagi siang malam, kerjanya ngerumpi. Heran, saudara. Loh, kalau channel kita tuh channel sakti ya, kita memang melakukan kritik sosial. Kita mengedukasi masyarakat dengan info, dengan analisa, perbandingan beda dengan Profesor Kompresor bocornya Indonesia. Info dan analisanya kan kosong. Saya kan dokter, saya bukan orang ngawur ketika saya melakukan analisa sosial politik. Apalagi kalau bicara Israel, saya kuliah di Haifa, itu memang mata kuliah, itu memang studinya saya. Kalau saya bicara tentang Timur Tengah, kalau saya bicara tentang Rusia, Ukraina, saya nggak ngerti. Tapi kalau kamu bisa tentang Israel, itu memang kuliahnya saya. Ya, ini saya lagi terusin ya. Saya lagi memutuskan untuk PhD ya, saudara, sekalipun kayaknya babak belur, tapi saya rasa saya harus upgrade terus ya. Saya sudah doktor, ini PhD di bidang sejarah, ya, sejarah Israel. Nah, sensasi itu hanya punya Tuhan, terkenal itu hanya punya Tuhan. Kita ini hanya hamba. Makanya kalau ada orang misu-misui saya, ya tak biarin saja. Kalau ada orang fitnah saya, biarin saja. Nggak usah kamu bereaksi. Kan saya jadi dipermalukan, tidak apa-apa. Kan saya jadi terhina, tidak apa-apa. Kita ini memang hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kamu jangan mencari pembelaan sendiri, biar Tuhan yang bela kamu. Ada orang hina kamu, ada orang fitnah kamu, ada orang salah paham sama kamu, ada orang tidak mengerti kamu, bodoh amat, tidak apa-apa. Yang penting kamu lurus sama Tuhan hatimu. Sebab dengan kondisi kayak saya yang terkenal, ketika saya nggak difitnah, saya nanti jadi setan. Kalau kamu nanya, kenapa Pak Paulus sering difitnah? Iya, karena saya terkenal. Supaya saya rendah hati. Kalau saya tidak sering difitnah, dicaci maki, disalahpahami, saya terkenal, saya nanti jadi setan nanti. Aku jadi pengikut setan. Kalau saya sering difitnah, sering dicaci maki, saya kan diem. Nanti kalau sudah kejadian, baru saya cerita ini loh, cerita sebenarnya. Ya dulu saya fitnah saya diem. Kecuali masalah uangnya saya klarifikasi. Dulu Galarua saya diem, ya bertahun-tahun saya diem. Ya cerita Bu Vivin Pak Alex saya diem. Edwin itu si Metatron saya diem. Kalau sudah kejadian nih loh, tak ceritain sebenarnya. Betapa jahatnya nih orang ini sama saya. Tapi sudah selesai nih. Tak kasih tahu ke kamu ini loh masalahnya. Gitu ya, saudara ya. Tapi waktu kejadian saya diem. Biar orang fitnah saya, biar orang mencaci maki saya.
Karena dengan ketika kita lagi melayani Tuhan dan diberi sukses, nah salib itu penting. Ketika kamu melayani Tuhan, ya ini pengurus kita kan sudah lumayan sukses di yayasan-yayasan kita kan udah digoyang, sekarang udah stabil semua kan, hebat ini kan. Timnya Bu Linda, timnya Pak Enardo sama timnya Dr. Ido ini kan hebat saudara ya. Cepat sekali ya, 6 bulan kita langsung settle ya saudara ya. Goyang, gocang begitu rupa ya, bisa kendali semua. Bukan saya, mereka yang kerja. Terus ada orang salah paham sama kamu. Diem aja, enggak apa-apa. Oh, kok saya dikalahkan, saya dikorbankan. Jangan mikir begitu. Ya sudah, enggak apa-apa, biarin saja. Oh, tapi saya dikorbankan, pas saya difitnah. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, kamu lihat. Ternyata Tuhan belain kamu loh. Ya, saudara ya, siap-siap ya. Tahun ini kamu akan menuai banyak. Tapi saat kamu menuai, ya kamu akan terima fitnahan, kamu akan terima yang nggak baik. Ya, nggak apa-apa, nikmati saja, jangan dibales. Jangan kamunya bereaksi. Biasa saja. Nanti kamu akan menuai tambah banyak, tambah banyak. Karena memang salib itu penting. Di tengah-tengah berkat itu kamu tetap harus ada salib. Supaya kamu jangan berkat itu membawa kamu ke neraka. Tapi berkat itu akan membuat kamu terus diberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.